Halo Technolovers, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini aku lagi pengen ngebahas soal hal yang paling ditunggu oleh mereka yang telah menikah. Iya, kehadiran sang buah hati. Namun ada nih yang berkecil hati karena belum dikasih momongan. Tenang aja buat para calon orang tua, ada salah satu metode kehamilan yang bisa dilakukan, yakni program bayi tabung. Lantas bagaimana sesungguhnya proses pembuatan bayi tabung? Berikut aku jelasin ya, yuk disimak. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasimu dulu, agar kamu tak ketinggalan informasi menarik dari teknologi populer. Sebelumnya aku jelasin dulu soal apa itu bayi tabung. Bayi tabung ialah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita, atau lebih tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Nah, jika sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, kemudian dipindahkan ke dalam rahim. Proses bayi tabung disebut juga in vitro fertilization. Metode bayi tabung sendiri sebenarnya bukan cara satu-satunya untuk mendapat calon bayi. Ada beberapa pilihan, misalnya menggunakan obat kesuburan yang bisa meningkatkan produksi telur. Tapi sebagian wanita memilih menerapkan metode ini. Banyak hal yang membuat seseorang sulit hamil, diantaranya karena kelainan genetik, menderita penyakit serius seperti kanker misalnya, ada gangguan pada sumbatan jalur sel telur, produksi sperma yang rendah, hingga masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma. Nah, metode in vitro fertilization membantu sel telur yang sudah dibuahi dapat di-screening kode genetiknya untuk mencari masalah genetik yang mengganggu pembuahan. Jika embrio dinyatakan sehat, barulah kemudian ditanam pada rahim. Berikut tahap-tahap dalam proses pembuatan bayi tabung. Stimulasi. Metode bayi tabung memerlukan lebih dari satu sel telur untuk mendapatkan embrio. Oleh karenanya dilakukan stimulasi atau merangsang indung telur demi memastikan banyaknya sel telur yang diproduksi oleh ovarium. Semakin banyak sel telur yang bisa diambil dan dibuahi, maka semakin besar peluang terjadinya kehamilan. Pada tahap ini calon ibu diberi obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Dokter juga bakal memantau pertumbuhan dan perkembangan folikel dalam beberapa hari dengan melakukan USG dan tes darah. Semua itu demi memantau perkembangan telur dalam ovarium, sekaligus mengetahui kadar hormon. Pematangan sel telur. Tahap selanjutnya mematangkan sel telur dengan menyuntikkan human chorionic gonadotropin agar siap dipanen. Sel telur harus menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangan terlebih dulu sebelum dipindahkan ke rahim calon ibu. Suntikan hormon dilakukan sebanyak 1 kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Jika dilakukan terlalu dini, maka telur bisa jadi tidak cukup matang. Sedangkan jika dilakukan terlalu lama, telur jadi terlalu tua dan tidak bisa berbuah dengan baik. Diperlukan pemeriksaan USG kembali untuk melihat kapan waktu yang tepat melakukan suntikan. Pengambilan sel telur. Setelah melakukan suntikan HCG tadi, dilakukanlah pengambilan telur sekitar 34 hingga 36 jam sesudahnya. Calon ibu akan dianestesi terlebih dulu agar tidak merasakan sakit saat pengambilan telur. Kemudian dilakukan USG transvaginal untuk memandu dokter dalam pengambilan sel telur. Nah, pengambilan sel telur ini dilakukan menggunakan jarum yang akan mengisap folikel dalam ovarium. Hanya ada satu oosit atau telur tiap satu folikel yang diambil dari ovarium, yang nantinya akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk segera dilakukan pembuahan. Pembuahan. Setelah memilih folikel yang paling baik dari ovarium, berikutnya dilakukan pembuahan. Proses ini disebut inseminasi, yakni sperma diperkenalkan ke telur,
Kemudian hasil gabungan keduanya dimasukkan ke dalam ruangan khusus di media kultur pada laboratorium. Nah, biasanya dalam waktu 12 hingga 24 jam sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan telur. Jika suami yang mengalami masalah ketidaksuburan, maka sperma disuntikan langsung ke masing-masing telur yang matang. Transfer embrio. Setelah telur dibuahi, embrio yang dihasilkan kemudian disimpan selama 3 hingga 5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim. Beberapa hari sebelum dilakukan pemindahan embrio, calon ibu diberikan obat hormon progesteron untuk membantu mempersiapkan dinding rahim menerima embrio. Pemindahan embrio biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan, di mana embrio sudah berada pada fase blastosit. Artinya embrio telah mampu menempel dengan baik pada rahim. Tingkat keberhasilan kehamilan bayi tabung didukung dengan faktor usia. Usia di bawah 30 tahun, peluang keberhasilan mencapai 44,5%, sedangkan di usia 30 hingga 38 tahun, peluang berhasilnya mencapai 28 hingga 30%. Untuk usia 38 hingga 42 tahun, peluangnya sekitar 10 hingga 11%. Nah, jika di atas usia 42 tahun, peluang untuk hamil dengan metode bayi tabung, tingkat keberhasilannya sekitar 0%. Ada juga faktor lainnya seperti faktor gaya hidup. Nah, Technolovers, menempuh jalan bayi tabung sebenarnya punya resiko yang patut dipertimbangkan. Salah satunya ialah saat prosedur pengambilan sel telur. Adanya kemungkinan terjadi infeksi, pendarahan, hingga menyebabkan gangguan pada usus ataupun organ lain. Beberapa resiko lain dari prosedur bayi tabung bisa sampai keguguran, ada juga kehamilan kembar, jika embrio yang ditanamkan ke dalam rahim lebih dari satu, atau bisa sampai kelahiran prematur, bayi lahir dengan cacat fisik, dan dibuat stres karena prosedur bayi tabung dapat menguras tenaga, emosi, dan keuangan pastinya. Ya, di Indonesia berkisar antara 60 hingga 100 juta, itu pun hanya untuk prosedurnya saja. Belum termasuk biaya untuk tindakan lainnya seperti obat jika memang dibutuhkan. So, bagi yang ingin melakukan metode bayi tabung harus banget menyediakan budget lebih. Oke deh, sekian ya informasi dari aku. Semoga bisa menambah wawasanmu. Jangan lupa tinggalkan komenmu di bawah, abis itu klik like dan share video ini. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.